Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Syaputra dengan NIM C1B0200074 dari Manajemen R003. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu fungsi dan peranan manajemen keuangan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengolah aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Materi kedua yaitu fungsi dari manajemen keuangan. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan keuangan atau planning. Perencanaan keuangan akan menjadi pedoman untuk melangkah ke depannya perusahaan. Bisa dengan mudah memprediksi pengelolaan dan pemasukan yang akan terjadi di periode mendatang. Manajer keuangan akan mengetahui besar kecilnya kekuatan atau keuangan perusahaan. Manajemen akan menilai sejauh mana perusahaan yang akan mampu untuk memenuhi pembiayaan dan menyusun rencana operasional usaha yang lebih baik. Fungsi yang kedua ada fungsi anggaran atau budgeting. Fungsi budgeting terdiri dari rencana penerimaan beserta pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam memaksimalkan dana perusahaan yang dimiliki. Fungsi anggaran ini merupakan tindakan lanjutan dari fungsi perencanaan keuangan. Terdapat detail-detail pemasukan dan juga pengeluaran perusahaan. Manajemen keuangan harus dengan teliti menilai beberapa catatan penting dalam menyusun anggaran. Berapa banyak uang yang keluar dan berapa banyak uang yang masuk. Fungsi yang ketiga ada fungsi pengendalian keuangan atau controlling. Pengendalian keuangan bisa diterapkan dengan membuat prosedur dan kebijakan yang bisa mencegah atau paling tidak meminimalisir kesalahan dalam mengolah bagaimana cara mencatat pengeluaran dan pendapatan. Metode yang dipakai dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan, bagaimana cara pengakuan pendapatan, bagaimana pajak yang ada ditangani. Hal-hal tersebut bisa dipakai manajemen untuk melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan. Bukan hanya itu saja, perubahan kondisi dan situasi yang luput dari prediksi dan bencana kerap terjadi, baik perubahan internal maupun eksternal perusahaan. Terlebih perubahan kondisi yang tidak disengaja dan tidak diinginkan terjadi. Fungsi yang keempat ada fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. Manajemen keuangan memeriksa kondisi internal keuangan perusahaan supaya kondisi keuangan selaras dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan kaidah dan standar yang ada, dengan meminimalisir penyimpangan yang terjadi bisa dengan mudah diketahui, kemudian diambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap penyimpangan yang ada. Fungsi yang terakhir ada fungsi pelaporan keuangan atau reporting. Manajemen keuangan kewajiban untuk menyusun laporan mengenai kondisi keuangan beserta analisis rasio keuangan. Laporan keuangan ini nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Mau tahu berapa laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan, berapa kenaikan aset perusahaan, berapa jumlah pertambahan utang perusahaan, berapa kenaikan omset penjualan atau perusahaan, dan berapa
berapa lainnya? Bisa dijawab dengan pasti oleh fungsi pelaporan keuangan melalui laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan ini nanti akan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen sebagai bahan evaluasi, bisa juga sebagai proyeksi tren perusahaan ke depannya. Materi ketiga yaitu peranan penting manajemen keuangan. Yang pertama ada peranan mendapatkan dana, yang kedua ada peran menggunakan dana, yang ketiga ada mengatur arus kas perusahaan, yang keempat ada mengefisiensi pengeluaran, dan yang kelima ada perencanaan pajak. Materi selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Tujuan yang pertama yaitu untuk memastikan pasukan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Yang kedua, untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham yang akan bergantung pada kapasitas penghasilan, harga pasar saham, ekspektasi pemegang saham. Ketiga, tujuan manajemen keuangan untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal setelah dana diperoleh. Dana tersebut harus digunakan semaksimal mungkin dengan biaya yang paling rendah. Tujuan yang keempat yaitu tujuan memastikan keamanan investasi, yaitu dana harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat pengembalian yang memadai dapat dicapai. Tujuan yang terakhir yaitu untuk merencanakan struktur modal yang sehat dan harus ada komposisi modal yang sehat serta adil sehingga keseimbangan antara hutang dan modal likuiditas dapat terjaga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.